Hari ini masih dengan tema yang sama ya, menggunakan kuasa Roh Kudus ya, saudara. Kita mau bersama-sama hari ini rindu belajar tentang menggunakan kuasa Roh Kudus. Ya. Satu hal yang Bapak Saudara perlu percaya, perlu imani bahwa setiap orang yang percaya dan mengaku dengan mulut, ya, dan dengan hati dia percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, kita semua Tuhan kasih yang akan penolong dan menghibur. Namanya siapa? Roh Kudus. Siapapun saudara, asalkan dia percaya. Ya. Kita ini udah punya nih yang namanya Roh Kudus. Saya percaya di sini semua percaya sama Yesus Kristus. Amin saudara ya. Dan Tuhan karuniakan, dia bilang penolong dan menghibur dalam hidup setiap kita. Ya. Nah, itu sebabnya hari ini ketika kita punya yang namanya Roh Kudus ini, ya, kita harus bisa menggunakannya, saudara. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar bahasa roh, bahasa lidah, bukan, tapi ada karunia. Setuju, saudara? Ya? Karunia Roh itu banyak. Ya, kita nanti dipelajari ya, diminta Bapak Gembala nanti jelaskan. Ada buah roh yang sering kita nyanyiin dari sekolah minggu sampai sekarang, ada kasih, sukacita, dan sejahtera, betul ya, banyak. Ada 9 rasa. Ya, itu semua Tuhan kasih, cuma kadang-kadang ya itu tadi kita belum mengaktifkan, belum menggunakan itu semua. Ya, karena apa? Ya karena terkadang kita lupa, ya saudara, lupa kalau kita punya kuasa yang luar biasa. Amin saudara. Ya boleh bilang sama anaknya gini, kita punya kuasa yang luar biasa ternyata. Punya kuasa yang luar biasa. Amin saudara. Ya, kuasa yang luar biasa. Dan hari ini sebelum saya sharing tentang gimana nih cara menggunakan kuasa Roh Kudus, saya ingin kita baca bersama-sama dulu sebagai pembuka pendahuluan saudara di Markus 11 ayat 12 sampai 14. Kenapa kita harus menggunakan kuasa Roh Kudus? Selain mungkin dalam kehidupan ini banyak tantangan, banyak rintangan, banyak masalah, kita harus menggunakan kuasa Roh Kudus, saudara. Iya. Tapi ada hal yang lebih luar biasa lagi dari itu. Amin, saudara. Ini dia. Yuk sama-sama kita baca nih ya, karena dikit, cuma 3 ayat. Kita baca bersama-sama ya. Markus 11 ayat 12. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Yang udah ketemu bilang, ya. 1, 2, 3. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan kedua murid-muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak saudara, habis pelayanan, habis ibadah, biasa kita lapar ya. Sebelum ibadah selesai, ya lagi pengumuman, biasa kita bisik-bisik, habis ini mau makan apa nih? Udah bisik-bisik dulu ya Bapak saudara. Dan sama, Yesus sama murid-muridnya juga waktu itu habis pelayanan, dan Yesus merasa lapar. Ya karena zaman dulu mungkin belum ada bakmi SMS, bakmi AHAU, dan bakmi-bakmi lainnya. Yesus lihat ada satu pohon, dia jalan dan dia lihat, loh ada pohon ara nih. Ya. Berharap, Yesus berharap, ya Yesus juga bisa berharap, ya, pohon ara ada buahnya. Tapi waktu dia lihat pohon ara itu, dia lihat, oh kok nggak ada buahnya? Ternyata yang namanya zaman sekarang PHP ya, memberi harapan palsu udah ada sejak zaman dulu ya Bapak. Harapan palsu, pohon ara kasih harapan palsu ke Tuhan. Ternyata pohon ara nggak ada buahnya. Waduh. Dan Yesus marah tuh melihat pohon ara nggak ada buahnya. Bapak saudara, buah bicara dalam hal kekristenan kita jadi berkat. Setuju Bapak saudara? Setuju. Yang namanya berbuah itu pada dasarnya ketika kita orang percaya, tadi kita punya kuasa Roh Kudus. Gambaran besar Tuhan menciptakan kita
kita adalah orang-orang yang seharusnya menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Amin saudara ya. Jadi berkat itu jadi dampak ya. Firman Tuhan selalu bilang ini, kalau kita harus jadi garam, jadi terang. Setuju saudara? Itu bicara kita jadi berkat, jadi dampak. Jadi itu hakikat seorang Kristen, orang yang percaya Kristus harus jadi berkat. Dan saya mau nanya saudara, jadi berkat itu gampang apa susah? Susah banget. Ya. Apalagi kalau kita lagi ada dalam tantangan masalah, ya, ngomongin kita lagi kekurangan, disuruh jadi berkat. Waduh, pasti kita bilang sama Tuhan, nggak mungkin Tuhan. Masa iya kita lagi ngalamin kekurangan, Tuhan suruh jadi berkat. Tapi ternyata saudara, itu hakikat orang Kristen. Selama nafas masih berhembus dan kita masih bernyawa, kita harus jadi berkat. Bukan bicara tentang materi atau uang aja, enggak saudara. Kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya pikiran, setuju saudara? Kita bisa punya mulut yang bisa memberkati orang, konseling, cerita. Kita punya kuping yang bisa dengerin orang, masalah orang ya. Betul saudara? Kita punya semua itu semua, saudara. Dan itu yang Tuhan rindukan bagi kita semua bisa jadi berkat. Ya. Dan saya percaya itu nggak mudah, susah. Ya. Makanya di Alkitab bilang, waktu Yesus melihat dalam satu bait Allah ada seorang janda miskin yang kekurangan, tapi dia masih bisa memberi dengan 2 keping perak. Tuhan lagi ngajarin bahwa meskipun kita lagi dalam kekurangan, kita bisa kok jadi berkat. Setuju saudara? Ya, janda di Sarfat dengan seorang anak, dia cuma punya sisa sedikit minyak dan beberapa tepung, dan disuruh kasih ke Elia gitu. Habis itu besoknya dia bingung makan apa saudara. Tapi janda itu taat. Dia bikin itu minyak dan tepung jadi roti, dia kasih ke Elia. Tapi akhirnya besoknya buli-buli minyaknya nggak pernah kurang. Amin saudara. Tuhan ngajarin kita, yuk kita harus jadi berkat. Apapun kondisinya, kayak pohon ara, saudara. Apapun musim kehidupannya, kita lagi dalam kondisi apa hari ini, Tuhan bilang begini, tetap jadi berkat, tetap berbuah. Amin saudara. Berbuah dan ada prosesnya. Dan itu kenapa kita harus menggunakan yang namanya kuasa Roh Kudus. Setuju saudara? Karena susah. Kalau gampang, Tuhan nggak perlu kasih penolong, nggak perlu. Kalau gampang, Tuhan nggak selalu kasih penghibur pasti. Karena biasanya yang hibur itu yang lagi susah kita untuk jadi berkat. Benar saudara? Makanya Tuhan kasih penolong, Tuhan kasih penghibur. Amin saudara. Ya, hari ini mau menggunakan kuasa Roh Kudus, amin, untuk kita bisa berbuah. Setuju saudara? Bisa jadi berkat. Ya, karena Tuhan ciptakan kita itu tujuan besarnya jadi berkat. Kalau saya dulu waktu kecil, saya udah gede mau jadi dokter gitu ya. Nah, dokter ini bukan tujuan, saudara. Dokter ini adalah kendaraan, fasilitas dari Tuhan. Hari ini saya mungkin wirausaha ya, ada Bang Inggas yang karyawan swasta gitu ya. Ada teman-teman hari ini yang mungkin bekerja, ada juga mungkin yang ibu rumah tangga. Itu semua kendaraan, itu semua fasilitas, bukan tujuan. Jadi kalau kendaraannya rusak, kalau kendaraannya agak mogok dikit, tujuannya tetap tercapai nggak? Bisa. Tinggal betulin kendaraannya atau cari kendaraan lain untuk kita bisa mencapai tujuan. Jadi nggak pusing kendaraannya apa, tapi Tuhan minta ini, kita tetap jadi berkat. Tujuannya ini. Kendaraannya rusak, mogok dikit wajar, namanya mobil aja harus diservis. Betul saudara? Kadang kita mesti diservis, kita mesti diingatkan kembali untuk kita tetap jadi berkat. Ya. Dan itu semua fasilitas ya. Saya yang mungkin ngambil keputusan untuk jadi pendeta, ada beberapa orang jadi pendeta, saudara. Itu bukan tujuan, bukan. Itu kendaraan yang Tuhan kasih untuk saya bisa jadi berkat. Setuju saudara? Ya, kita semua di sini tujuan besarnya jadi berkat, jadi garam, jadi terang. Kendaraannya apapun itu yang Tuhan kasih, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mau rumah tangga, mau jadi bos,
mau jadi pemilik perusahaan, mau jadi karyawan, dan ibu rumah tangga sekalipun. Tuhan bilang itu fasilitas yang saya percayakan. Yang bilang amin saudara, untuk bisa menjadi berkat. Dan itu nggak mudah, susah. Makanya perlu kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Ya, perlu kuasa Roh Kudus. Ya, selanjutnya besok-besok Yesus balik ke pohon ara itu dan murid-muridnya ngeliat, pohon aranya mati lagi. Ya, karena Yesus sudah marah-marah sama pohon ara itu. Jangan sampai kita semua hari ini ya, Yesus lihat kita, musim kehidupan kita apapun juga kita harus jadi berkat. Amin saudara. Ya. Nah, saudara, dalam Roma 8 ayat 5 sampai Roma 8 ayat 5 sampai 10. Untuk jadi berkat, saudara, kita perlu bantuan dengan Roh Kudus. Kita perlu menggunakan kuasa Roh Kudus. Ya. Makanya itu, untuk kita bisa menggunakan kuasa Roh Kudus, ada hal yang mesti kita perhatikan, saudara. Ya. Baca sama-sama yuk, Roma 8 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah dan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Stop sampai situ dulu. Kalau hari ini kita mau menggunakan kuasa Roh Kudus, kita harus belajar untuk memperkuat roh kita. Dulu seringkali ada, bukan guyonan sih ya, ada perumpamaan gitu ya. Ada dua hewan misalnya, ada dua singa, ya. Ada dua singa, tahun lahirnya sama, bulannya sama, jenisnya sama, dan singanya mau diadu. Ya. Kita pasti akan nanya gitu, singa siapa yang kira-kira akan menang? Jawabannya adalah singa yang lebih banyak dikasih makan. Setuju? Setuju? Yang satu kita kasih puasa aja, dia pasti lemas. Yang satu kita kasih makan yang bergizi, kasih makan yang banyak, pasti kuat. Nah, saudara, begitu juga kehidupan kita. Gitu. Hari ini mungkin kadang kita lupa tadi yang saya bilang di awal. Kok kayaknya hidup saya dibilang kata ujian tadi, gue diberi kuasa, punya ini, punya itu. Kok kayaknya nggak ada ya? Kok kayaknya, nah saudara, itu karena kita mungkin hari ini lupa bahwa dalam kehidupan ini kita harus memelihara yang namanya kehidupan roh kita. Setuju saudara? Karena ada dua jenis. Tuhan kasih kita roh, jiwa dan tubuh. Ya. Kalau kita ngomongin tubuh yang ngomong kedagingan, duniawi lah gitu ya. Kalau kita hari ini lebih banyak kasih makan roh kita, saya percaya daging kita akan lemah dengan sendirinya. Jadi kalau hari ini kita masih terikat dalam satu dosa, satu gaya hidup yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita mau keluar dari itu, bukan lari, bukan, tapi gini, fokus sama kasih makan rohnya, dagingnya pasti lemah. Ya, karena firman Tuhan bilang, sebab mereka yang hidup menurut dari daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, karena keinginan daging adalah maut, tapi kalau kita hidup dalam roh, kita akan hidup dan damai sejahtera. Hidup di sini punya arti kualitas Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Ya, itu bahasa aslinya dari hidup, dari ayat ini, saudara. Dan damai, selalu tenang. Kenapa? Karena tahu dalam kehidupan ini ada penolong dan penghibur. Amin, saudara. Jadi apapun musim kehidupan kita, apapun kendala, tantangan yang kita alami, kita akan tetap hidup, punya kualitasnya Tuhan, dan kita akan merasakan damai terus. Kenapa? Karena kita tahu kita dipimpin sama Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Ada Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Ya, itu sebabnya kita perlu memelihara roh. Ya, karena di ayat 7, Roma ayat 7 dibilang begini, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging adalah musuhnya Allah.
saudara. Ya, persekutuan dengan Allah. Terus sebabnya kita perlu untuk memelihara roh kita, ya, memelihara roh, kasih makan roh, Bapak saudara. Galatia 5 ayat 17. Ini mengapa tadi saya bilang roh yang harus banyak dikasih makan, ya. Firman Tuhan bilang begini, sebab keinginan daging apa? Berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Oh saudara, roh sama daging itu berlawanan. Kalau hari ini kita lebih banyak memelihara daging, otomatis roh kita pasti lemah. Contoh, kita lebih dengar apa kata orang, bukan kata firman Tuhan. Pasti pikiran kita akan banyak, apalagi dengar kata orang yang negatif gitu ya. Ya kayak dulu saya sekolah dibully gitu ya, kamu bodoh, kamu gendut, nggak bisa apa-apa gitu ya. Saya dulu di sekolah dibully. Ya saya akhirnya, iya saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa gitu. Setiap ambil rapot, mama saya selalu datang gitu, karena saya selalu nggak naik, hampir nggak naik kelas, gitu kan naik terus gitu ya. Selalu gitu bodoh, gendut. Akhirnya saya merasa diri saya, oh saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Nah itu, akhirnya kita akan hidup dalam daging. Roh kita jadi lemah, oh lemah. Mestinya yang kita perlu hidupi adalah kamu segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian kamu dahsyat dan ajaib. Amin saudara. Kamu ciptaan Tuhan yang berharga, itu mesti kita hidupi. Makanya dagingnya bakal orang mau ngomong apa, ya sebodoh teing gitu ya. Nggak peduli. Yang penting kita dengar apa kata firman Tuhan. Amin saudara. Kalau kita pelihara roh kita, dagingnya otomatis lemah. Kalau kita hari ini lebih banyak kasih makan daging, nah otomatis nih rohnya lemah. Jadi hari ini kita mau sama-sama pastinya, setuju saudara? Kita mau pelihara roh kita. Amin. Ya. Sekali lagi saya bacain buat saudara. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Bertolak belakang gitu ya. Roh yang dikasih makan banyak, daging pasti lemah. Daging yang dikasih makan banyak, wah roh pasti lemah. Jadi bertolak belakang. Ya. Nah, makanya di Galatia 5 ayat 17 saudara. Ayat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini kalau kita lebih milih daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penjinaan, roh pemecah, 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu kalau kita hidup menurut daging. Disakitin, kita akan sakitin dua kali lebih sadis. Itu kalau kita hidup dalam daging. Tampar pipi kiri, hajar kanan kiri. Begitu saudara? Itu kalau hidup dalam daging. Setuju saudara? Tapi kalau kita hidup dalam roh, ya dikasih, ditampar pipi kiri, ya udahlah, kasih lagi lah. Kalau kita hari ini disakiti, harus mengasihi. Setuju saudara? Disakiti, mengasihi, mengampuni. Dan saya percaya kita semua di sini pasti rindu untuk kita bisa hidup dalam roh. Amin saudara. Ya, kita nggak mau hidup dalam daging, karena hidup dalam daging adalah perseteruan dengan Allah. Kita mau belajar hidup dalam roh. Amin saudara. Ya. Nah kalau kita hidup dalam roh, gimana tuh? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini yang tadi saya bilang, ada buahnya, bisa dirasain saudara sama orang lain. Setuju? Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku saya lebih rohani dari dia, gak usah pusing, lihat aja buahnya. Setuju gak saudara? Ya? Kalau ngelihat buahnya kayaknya enggak deh. Udah kalau nyanyi gitu ya, nyembah Tuhan bahasa rohnya bisa setengah jam, kita lihat dulu buahnya. Setuju gak saudara? Jangan-jangan. Ya saya nggak menghakimi sih, cuma jangan-jangan aja. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, kebutuhan, penguasaan diri. Amin saudara. Ya. Jadi pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Setuju? Pilih roh atau pilih daging.
kita sama-sama. Setuju saudara? Balik lagi kita butuh komunitas. Untuk kita selalu hidup dalam memelihara roh itu susah lagi, susah. Perlu orang lain. Setuju? Perlu saling ingetin. Karena sulit. Ya. Sebab itu saudara, ya itu baru pendahuluan. Baru poinnya itu. Baru poinnya. Jadi saya rangkum sedikit saudara. Di dalam kehidupan ini bukan cuma tantangan masalah. Dalam kehidupan ini untuk kita bisa menggunakan kuasa Roh Kudus, enggak itu aja. Tapi Tuhan punya tujuan yang lebih mulia lagi dari itu, bahwa kita pada hakikatnya adalah menjadi berkat. Setuju saudara? Kita Tuhan bilang gini, yuk hidup tuh berbuah. Kalau kata Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah Tuhan. Kalau aku harus hidup, aku akan hidup memberi buah. Setuju saudara? Ya, jadi berkat. Jadi berkat itu susah banget. Waktu kalau lagi dalam masalah, saudara, untuk kita bisa berpikir tenang, damai kata Tuhan tadi, ya, susah. Setuju saudara? Disuruh jadi berkat lagi, waduh, tambah pusing. Ya. Makanya perlu yang namanya penolong dan menghibur. Cuman Tuhan yang bisa menolong kita. Setuju saudara? Dalam keadaan apapun kita, kata firman Tuhan, musimnya apa? Musimnya lagi diberkati, musimnya lagi suka, musimnya lagi duka, musimnya lagi bersusah hati. Tuhan bilang begini, tetap berbuah. Sulit. Makanya Tuhan kasih yang namanya Roh Kudus. Dan untuk kita bisa menggunakan kuasa Roh Kudus, kita perlu. Nah ini poin yang pertama, saudara. Mana yang lebih banyak dikasih makan. Kalau roh banyak kita kasih makan, daging akan lapar dengan sendirinya. Setuju saudara? Ya, daging kita kasih makan banyak, roh kita yang bakal melemah dan lapar roh kita. Dia akan nunggu nih kapan dikasih makan. Caranya gimana? Dikasih makan yang sederhana. Yang namanya buah selalu nempel sama akar dan batangnya. Setuju saudara? Namanya pohon ya, ranting. Kita ini Tuhan bilang begini, akulah pokok anggur dan kamu rantingnya. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Amin saudara. Lewat doa, firman Tuhan. Ya. Doa nafas hidup orang percaya. Firman Tuhan adalah makanan rohani orang percaya. Setuju saudara? Jangan jauh-jauh dari itu. Karena Tuhan sumbernya. Cuman Tuhan yang bisa bikin kita berbuah. Kita nggak boleh jauh dari sumbernya. Sama kayak tanaman dan tanah, saudara, cabut aja, selesai lah itu pohon. Setuju saudara? Tapi kalau pohon itu nempel sama tanahnya, sama sumbernya, nggak mungkin mati dia. Karena dia akan berusaha cari terus air dalam tanah. Makin kemarau, makin dalam akarnya. Setuju saudara? Sama. Kita juga kalau kita hari ini lagi ngalamin yang namanya kehidupan yang penuh dengan masalah dan tantangan, untuk kita bisa jadi berkat, saudara, harus cari Tuhan semakin giat. Amin saudara. Ya, sama seperti pohon. Makin kemarau, makin dia cari air, makin akarnya makin kuat. Setuju saudara? Ya, itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan ini. Mana yang lebih banyak dikasih makan? Saya baca firman satu hari cuma satu pasal kok, nggak banyak-banyak. Makanya saya baca kitab ya baru 2 putaran lah seumur hidup. Ya, karena saya percaya saya mulai komitmen itu 2005, 2010 ya, mulai lagi pelan-pelan. Itu pun masih bolong-bolong baca kitab ya. Makin kesini saya makin rutinin, pokoknya satu pasal aja satu hari cukup. Tapi saya renungi, saya nikmati gitu, Tuhan mau ngomong apa nih dari ini. Paling minimal kita harus ngerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya. Ada yang ngejar 10 pasal, ya terserah. Kalau bapak saudara bisa nangkep maksud Tuhan. Tapi kalau hari ini kita perlu hidup dalam firman Tuhan. Amin saudara. Jangan sering dengar apa kata orang, tapi sering dengar apa kata firman Tuhan. Amin saudara. Itu yang bisa menguatkan roh setiap kita. Ya. Mana yang lebih banyak dikasih makan? Pilihan di tangan bapak saudara dan saya. Setuju saudara? Ya. Jadi saya rindu, kita semua rindu di sini kita adalah orang percaya yang terus berbuah apapun musim kehidupan kita. Amin saudara. Ya.
apapun musim kehidupan kita terus berbuah. Mana yang lebih banyak dikasih makan? Amin, saudara. Yang kedua, kalau kita mau menggunakan kuasa Roh Kudus, waktu kita lebih banyak kasih makan Roh, ya, saya percaya itu semua akan otomatis kok, saudara. Karena Tuhan kasih paket lengkap, bukan paket setengah-setengah. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi bukan karena saya cuma dikasih buah Roh, sabaran doang nih, tapi pengendalian diri enggak gitu, saudara. Enggak. Tuhan kasih semuanya kok. Ya. Cuma masalahnya mana yang kita sering latihan. Waktu kita doakan, Tuhan ajar aku dong, aku mau sabar. Dikasih ujiannya, anak-anak bawel, nakal, bisa diatur ya. Ujiannya gitu, saudara. Kita kasih doa, kita kasih nama anak-anak kita dengan nama yang bagus gitu ya. Tapi ternyata Tuhan gak kasih itu loh. Nama anak saya Clay, artinya lemah lembut dan murah hati. Tuhan kasih dia keras banget. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa belajar sama-sama. Kita didik anak kita supaya murah hati dan lemah lembut. Saudara, kitanya juga belajar untuk sabar. Setuju? Yang kedua anak saya Kestil, namanya Kestil Zion lagi ya, Bukit Zion, bukitnya Tuhan. Gambarannya itu istana yang kuat, yang kayaknya kekar banget gitu, tangguh. Dan tahu saudara dia sensitif sekali, luar biasa. Jadi kok Tuhan doanya gini kok semuanya bertolak belakang nih Tuhan. Lah, memang itulah hidup, saudara setuju. Perlu latih yang namanya buah. Makanya kita perlu Roh Kudus. Dia nolong, dia menghibur. Ya, itu dia saudara. Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kasih saya dong buah roh yang namanya apa misalnya? Kasih. Jangan-jangan hari ini Tuhan lagi kasih kita tantangan. Jangan-jangan Tuhan itu kita lagi naik level untuk kasih. Serius, itu murah hati, sabar, lemah lembut. Pengendalian diri apa lagi? Ya, saudara, tampar pipi kiri, tampar bolak-balik. Jangan, saudara. Jangan-jangan itu Tuhan rindu kita semua terus berbuah apa mau misi kehidupan kita. Amin, saudara. Tapi ingat, kita harus banyak kasih makan roh. Ya, setuju, saudara? Kasih makan roh. Yang kedua, gimana sih cara supaya kita bisa menggunakan kuasa Roh Kudus? Ya, selain yang tadi kasih makan roh, ya, selain mana yang lebih banyak dikasih makan, kalau kita kasih makan banyak roh kita pasti makin kuat dan kita bisa menggunakan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, saudara, Matius 7 ayat 24 sampai 26. Ayat terakhir. Ini boleh baca sama-sama ya, karena kita rindu ayat ini bisa ngeremani dalam kehidupan kita. Ayat 26, 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga dan hebat. Yang kedua, saudara, dari ayat ini saya mau nanya nih, saudara. Ada dua rumah nih, lagi-lagi pilihan ya. Ada dua rumah, yang satu didirikan di atas pasir, yang satu di atas batu. Yang ngalamin bencana dua-duanya atau salah satu rumahnya? Dua-duanya, dua-duanya kena banjir, dua-duanya kena hujan, kena badai, dua-duanya kena. Tapi berapa rumah yang bertahan?
Satu. Rumah yang didirikan di atas batu. Kenapa dia bisa bertahan, saudara? Di ayat 24 kuncinya, kalimat pertama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan apa melakukan. Yang kedua, saudara, kalau kita mau menggunakan pasal kudus, bukan cuma kasih makan roh kita doang, tapi kita perlu namanya taat. Sama-sama dengan saya taat. Setiap orang yang dengar perkataan Tuhan, firman Tuhan, nggak sampai situ, nggak cuma dengar, baca, renungin, udah selesai. Tapi apa? Melakukan. Dia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Meskipun hujan, badai, dia tetap berdiri. Tadi saya bilang, saudara, apapun musim kehidupan kita, apapun yang Tuhan izinkan alami dalam kehidupan kita, mungkin kita lihat orang lain kok dia langsung lemah, langsung gentar, langsung takut. Tapi kok saya tenang-tenang aja, santai, gitu, saudara. Kenapa? Karena saya percaya satu hal, ada penolong dan penghibur. Amin, saudara. Karena kita taat melakukan firman Tuhan, kita sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas dasar batu. Meskipun hujan melanda, banjir, kita tetap berdiri. Sebab kita tahu ada roh dalam kehidupan kita, untuk kita bisa tetap jadi berkah. Amin, saudara. Ya, taat. Seringkali kan, ya saya lagi belajar hidup sehat tipis-tipis, saudara. Tipis-tipis. Ya. Saya nge-gym fitness, saudara ya. Meskipun badannya segini-gini aja, nah saya kasih tahu kenapa badan saya segini-gini aja ya. Jadi saya sama istri mulai concern gitu ya untuk hidup sehat ya, karena ya kami rindu lah ya masih bisa ya kayak saya gitu kerja di jalanan, saudara ya, ke pabrik-pabrik, jadi mesti fit, jalan kadang jauh gitu ya, baru jalan dikit karena kata kendaraan depan jalan ke pabrik itu masih 500 meter gitu, jadi jalan capek. Jadi saya mesti ya belajar hidup sehat gitu. Nah, saudara, saya daftarnya sama, fasilitasnya sama, tempatnya sama, alatnya sama ya. Apalagi saya pernah dulu waktu SMA saya hobi basket. Jadi saya SMA tuh udah nge-gym, saudara. Tapi ya gitu ya, saya kasih tahu kenapa. Udah nge-gym ya, pokoknya sama nih ya. Yang nge-gym di Padi murah tuh, saudara. Saya dengar di tempat lain udah 600 ribu, di Padi cuma 250 karena penghuni sebarang ya. Cuma 250 ribu sebulan. Wah, itu murah banget ya, karena di tempat lain mahal. Fasilitasnya sama, alatnya sama, saya mainin sama. Saya lebih duluan lagi nge-gym. Medi tuh nggak pernah nge-gym ya. Jadi kita nge-gymnya sama, waktunya kadang-kadang sama lah, 2 jam, sejam, olahraganya sama ya. Tapi yang jadi masalah, kita buang kalorinya sama nggak dalam tempat gym? Sama, bahkan laki-laki pembakarannya lebih besar, saudara. Kalori yang dibuang itu lebih besar karena metabolisme laki lebih cepat ya, saudara. Itu sesuai dengan itulah medis, catatan medis begitu katanya. Laki-laki metabolisme lebih cepat, perempuan tuh metabolisme agak lebih lambat pembakarannya gitu. Nah, yang jadi perbedaan adalah ketika keluar dari tempat gym itu. Setuju nggak? Medi itu ada konsultannya gitu ya. Jadi dia harus main alat ini, ya kalau bisa makan ini. Dia agak sedikit taat, karena kalau saya lagi habis nganter anak sekolah jam 10 gitu ya, mampir sahabat yuk, mau makan nih. Dia bilang, enggak, masih intermittent fasting ya. Aduh ribet banget. Masih nanti jam 1 baru buka dia. Saya bilang, aduh ribet amat nih orang. Ulang. Dia taat. Saya enggak. Saya taruh ini di rumah. Saya pergi ke Bami Ahal. Ada bedanya nggak, saudara? Ini taat, ya lumayan lah badan dia agak fit gitu ya. Nggak tahu, saya kan ketemu tiap hari di rumah ya.
susah. Tapi dia bilang timbangan dia turun. Saya stabil. Gimana saya stabil? Kenapa? Karena saya nggak tahan. Istri saya tahan. Ada hasilnya. Serius sama. Kita semua hari ini ada di ruangan yang sama, ada di gereja yang sama, dengan firman Tuhan yang sama. Nggak ada diskon kok, semuanya sama. Tapi yang jadi masalah ketika kita selesai ibadah dari sini, apakah kita cuma dengar dan tidak melakukannya, atau kita dengar dan melakukan? Itu yang jadi perbedaan. Kenapa hasilnya masing-masing orang berbeda? Cuman masalah satu kata, taat, tapi dampaknya luar biasa. Makanya tadi saya bilang, nggak aneh badan saya segini-gini aja dari dulu saya fitness sampai sekarang. Dulu lebih parah di kelas 1, fitness Taman Surya pulangnya nasi goreng kambing, nyantok gitu ya. Jadi saya bilang susah nih punya teman-teman kayak gini nih. Ngejim teriak-teriak sakit capek gitu, pulangnya nasi goreng kambing, kacau nih pada dia bilang. Ya percuma, udah bakar kalori yang capek, pulangnya isi kalori banyak-banyak, percuma. Ya, jadi yuk sama-sama, saudara, sederhana. Pagi hari ini cuma 2, mana yang lebih banyak dikasih? Yang kedua, ya, kita sama dengan korban yang sama. Setiap minggu kita datang ke gereja yang sama. Tapi yang jadi permasalahan, yang jadi perbedaan adalah ketika kita selesai dari ibadah ini, kita selesai dari komunitas kita komsel gitu, untuk kita pulang, itu yang bikin perbedaan. Saya berharap kita semua di sini bisa terus berbuah apapun musim kehidupan kita, amin saudara. Kita jadi berkat apapun musim kehidupan kita. Karena saya percaya satu hal, tujuan besar Tuhan ciptakan kita harus jadi berkat, amin saudara. Apapun kondisi kita, musim kehidupan kita, Tuhan rindu cuma satu, jadi berkat, amin saudara. Bersama kita bagi berdiri, saya mau pray musik. Saya berdoa kita semua pulang dari tempat ini kita siap menggunakan kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Ya. Waktu lingkungan kita mungkin keadaannya gak enak, atau Tuhan lagi kasih tantangan yang untuk kita bisa belajar sesuatu, doakan saudara, imani bahwa Tuhan lagi ngajar kita sesuatu. Amin. Tuhan lagi pengen roh kita tuh lagi belajar sesuatu, misalnya kasih, misalnya pengendalian diri, misalnya apapun juga saudara. Dan saya percaya dalam kehidupan ini selalu ada penyertaan Tuhan, amin saudara. Dan Tuhan rindu semakin hari Tuhan bilang ini, kita hidup segambar dan serupa dengan Allah. Karakter kita terus dibaharui, ditingkatkan saudara. Sifat kita semuanya semakin ke arah Kristus. Ya, amin saudara. Mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami tahu dalam kehidupan ini musim kehidupan kami sering berganti Tuhan. Mungkin hari ini kami dalam musim kehidupan yang
indah, yang luar biasa. Tapi terkadang juga kami mengalami musim yang berat Tuhan. Tapi satu hal kami belajar pagi hari ini, apapun musim kehidupan kami rindu hidup kami terus berbuah Tuhan. Dan buah kami bisa dirasakan banyak orang, dari keluarga kami, dari lingkungan sekitar kami, sampai gereja, bahkan bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk kami hidup di dalam roh, karena kami tahu Tuhan, untuk kami bisa menjadi berkat, kami perlu pertolongan Roh Kudus, kami perlu penghiburan dari Roh Kudus, agar kami kuat untuk menghadapi tantangan yang kami alami Tuhan. Karena kami tahu jadi berkat itu gak gampang Tuhan. Kami perlu kasih Tuhan, kami perlu kekuatan dari Tuhan, dan kami perlu ketaatan dalam diri kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat meskipun ada hujan, ada badai, ada bencana datang dalam kehidupan kami tetap kuat berdiri karena ada Roh Tuhan di dalam kami yang luar biasa. Karena ada kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam diri setiap kami, sehingga hidup kami boleh terus berbuah, semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Allah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati jemaat pun tempat ini Tuhan, pengurus sampai gembala di tempat ini Bapak Yakub Tuhan, dan jemaat tempat ini Tuhan, kami percaya biarlah kami boleh terus menjadi berkat, gereja kami boleh menjadi berkat Tuhan, bahkan hidup kami boleh semakin terus berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami alaskan doa kami di dalam tangan Tuhan, dan biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari berkati sama-sama, katakan amin. Saudara-saudara semua, kami mengucapkan terima kasih banyak buat hambanya. Kita merasa diberkati luar biasa nih, roh spirit yang baru nih hari ini. Terima kasih banyak buat Bapak PDP Adi Susanto. Semoga semakin berkati Pak layanan ini. Bapak Yesus pagi ini kami mengucapkan selamat datang buat Bapak yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk datang ke ibadah minggu berikutnya. Sambil mempersiapkan hati, kita akan membacakan satu offering message Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita mengucap syukur apa yang telah kita terima, berkat apa yang kita terima itu datang dari Tuhan. Itu nggak akan ketukar, dan itu akan memberkati kita. Kami Bapak Ibu juga untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita persiapkan hati kita mau berdoa buat persembahan. Bapak yang baik, terima kasih atas berkat kasih setia Tuhan buat kami, buat keluarga kami, buat pekerjaan kami, buat usaha kami. Tuhan, kami datang hari ini untuk mempersembahkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau ini menjadi berkat di tempat ini. Kami mau ini untuk menjadi berkat buat pelayanan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Selalu kita katakan amin. Kepada petugas lain silakan untuk menerima persembahan. Untuk persembahan ini bisa juga ditransfer Bapak Ibu atau di scan QRIS ini. Ada alamat BCA 3999900 atas nama GBI Citra 1. Selanjutnya kita sambil persembahan, kita mau membacakan pengumuman untuk persekutuan ini. Minggu depan kita akan dilayani dengan PDP Bapak PDP Rudi Dion Susanto.
Ini masih tetap dalam tema Roh Kudus, menggunakan kuasa Roh Kudus, mengundang Bapak Ibu untuk datang beribadah di tempat ini masih di jam yang sama setiap jam 9 pagi. Lalu juga kita setiap hari Minggu jam 11 itu ada ibadah anak atau nama kalau di sini sebutnya Eroke setiap jam 11 bagi Bapak Ibu yang memiliki anak umur 6 bulan sampai 12 tahun. Kami mengundang untuk beribadah di tempat ini setiap jam 11. Juga ada ibadah remaja atau kalau di sini disebutnya teen community, Bapak Ibu. Teen community untuk ibadahnya di jam yang sama di jam 11. Ini ada di lantai 3. Kami mengundang juga buat Bapak Ibu yang memiliki anak yang umur 13 sampai 16-17 untuk dapat beribadah di tempat ini setiap jam 11. Selanjutnya ini untuk komsel. Luar biasa semua katanya. Saya dengar dari itu komselnya luar biasa. Apalagi waktu saya lihat ada Om Diki yang saya ikut luar biasa kemarin. Ibadah bulan ini Juli itu komsel jemaat. Kami mengundang Bapak Ibu untuk tergabung dalam komsel seperti kata hamba dari Pak Arif. Kita butuh komunitas yang memperkuatkan. Karena kalau kita tanpa komunitas jalan sendiri itu kena angin berat. Angin dikit langsung bus. Nah ini jalannya. Jadi Bapak Ibu kami mengundang Bapak Ibu setiap sebulan sekali kita ada konser Sabtu tanggal 19 jam 10.30 masih di tempat ini. Satu kali sebulan sih. Jadi kami berharap jemaat-jemaat di tempat ini dapat tergabung. Ada makan siangnya juga. Baik, untuk selanjutnya ada aksi sosial. Nah, ini aksi sosial free untuk mengecekkan gula darah dan asam urat sama konsultasi. Nah, jemaat dipersilakan untuk melakukan reservasi pada nomor sekretariat 0822 2112 2327 dengan format nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat. Bapak Ibu jemaat diundang kalau bisa bawa keluarga sekali. Mumpung bisa cek gula gratis dan apa sih tadi juga asam urat ya. Nah, ini kuotanya 50 nih. Kuotanya 50. Jadi diutamakan jemaat dan keluarga. Silakan WA ke ini nanti akan didaftarkan ke sekretariat. Selanjutnya berikut nomor sekretariat. Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan atau mungkin ada beberapa pertanyaan, silakan dapat menghubungi nomor sekretariat 0822 21122327. Juga kita ada Instagram @tgbcitrafm_di_ss. Juga subscribe dan like YouTube kita. Setiap ibadah kita selalu upload ya. Kebanyakan kita selalu upload di GBI Citra Family Supana Sutra. Selanjutnya itu saja untuk pengumuman sepekan. Mari kita persiapkan hati untuk berdoa. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri untuk berdoa syafaat untuk kita tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Bapak buat firman yang Tuhan berikan kepada kami melalui hamba di tempat ini. Biarlah Tuhan kami mau belajar Tuhan, untuk kami selalu memberikan makan roh Tuhan. Buat kami mau belajar Tuhan untuk taat ya Bapak. Kau pakai untuk bagi hamba-Mu yang Tuhan, Bapak DPA Susanto ya Tuhan. Pakai dia lebih lagi. Berkati setiap usahanya, berkati setiap pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Juga Tuhan berkati anak-anaknya, keluarga besarnya, Engkau yang melindungi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu, buat Bapak Gembala kami di tempat ini. Kau pakai
juga mau berdoa buat jemaatmu di tempat ini. Kau tahu setiap permasalahan apapun ya Tuhan, kerinduan jemaatmu di tempat ini. Bapak mau berkati mereka lebih lagi. Selalu berikan kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah ya Tuhan. Juga Tuhan kami khususnya berdoa buat negara kami, bangsa Indonesia. Kami cinta bangsa Indonesia ya Bapak. Berkati Presiden Tuhan, Wakil Presiden, MPR, DPR, serta Kabinet Menteri ya Tuhan Allah. Kami juga mau berdoa buat jajaran terendah sekalipun RT RW Tuhan, buat pemerintahan kami. Kami mau Tuhan Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang bangkit dengan ekonomi yang kuat ya Tuhan Allah. Berkati lebih lagi Tuhan Allah. Juga Tuhan kami khususnya mau berdoa buat daerah di tempat ini, buat Sufana, Sutra, Lavon dan sekitarnya Tuhan Allah, buat Rajek ya Bapak. Tuhan perlindungan-Mu buat daerah ini, buat tempat ini ya Bapak. Keamanan, sukacita, damai sejahtera ada di tempat ini ya Bapak. Kami mau Tuhan, nama Tuhan dimuliakan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak, buat hamba-Mu, pelayan-Mu di tempat ini ya Bapak. Pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di tempat ini, pakai mereka lebih lagi Tuhan Allah. Pelayanan mereka ya Tuhan, berkati mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Juga Tuhan kami rindu agar jemaat-Mu di tempat ini semakin bertambah, semakin diberkati Tuhan. Gereja-Mu dipakai lebih lagi di tempat ini, berdampak buat lingkungan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Juga Tuhan sebentar kami rindu untuk mendapatkan firman dan berkat-Mu melalui hamba-Mu di tempat ini ya Yesus. Kami percaya bahwa firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan di tempat ini boleh merema dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu yang menjadi terang di dalam kehidupan kami, firman-Mu yang memimpin menuntun setiap langkah kami, agar setiap langkah kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami boleh berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Karenanya mari angkat suara-Mu di hadapan Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan, katakan Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak sekali lagi kita katakan ku nyanyi Hosana. Melalui setiap tindakan, pikiran, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapak. Karena mari seluruh jemaat dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hati kepada Tuhan untuk bisa
Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera-Nya. Ulang malam terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayananmu, memberkati studimu, memberkati apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima segala berkat ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bersama kita katakan, terima